Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman berbasis object oriented dengan Java kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik array ya atau array ya. Jadi array itu kalau kita lihat definisinya adalah variabel yang bisa digunakan untuk menyimpan kumpulan data lebih dari satu ya. Jadi dengan tipe yang sama ya. Jadi biasanya kalau kita lihat variabel tersebut hanya bisa menampung satu data ya, satu value ya. Tapi dengan array ya, dengan tipe tertentu nanti dia bisa menampung value-nya atau datanya lebih dari satu ya. Nah, itulah adalah array ya. Nah, hanya saja array ini untuk daya tampungnya itu dia harus sudah ditentukan ya. Dengan kata lain dia sudah fix ya, sudah tetap ya. Jadi misalnya dia menampung dengan jumlah data 7 ya. Jadi harus kita tentukan, harus kita deklarasikan ketika kita ingin membuat sebuah variabel yang berjenis array ya. Nah, kita coba lihat bagaimana inisialisasinya, deklarasinya ya. Nah, yang saya akan bahas yang pertama kali adalah array dimensi 1 ya. Array dimensi 1 nanti akan kita bahas juga array multidimensi ya. Ya, array multidimensi berarti nanti mulai dari dimensi 2, 3 dan seterusnya ya. Tapi dalam kasus ini nanti saya akan membahas dimensi 2 saja karena nanti untuk dimensi 3 dan seterusnya sebetulnya sama konsepnya ya. Nah, pada array dimensi 1 nanti cara kita mendeklarasikannya adalah seperti ini. Ini tipe datanya apa? Ada buka kurung siku, tutup kurung siku, nanti variabel name-nya ya. Nah, di bawah nanti variabel name sama dengan new, tipe datanya apa, jumlah atau panjang daya tampungnya ya. Dan ini sebetulnya bisa dibuat dalam satu baris ya. Jadi kalau kita coba saja di dalam bahasa Java seperti ini ya. Saya buat sebuah kelas ya. Misalnya saya kasih nama array D1 ya, array dimensi 1 ya. Oke, kita coba buat prosedur utamanya main. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat data type, tipe datanya misalnya saya ambil aja integer ya. Nanti buka tutup kurung siku nama variabelnya misalnya nilai ya, seperti ini sama dengan ya. Kalau kita mau buat dia dua baris ya, jadi sini lanjut nilai ya sama dengan new ya int misalnya sebanyak 10 daya tampungnya ya. Nah, seperti ini ya. Atau bisa kita buat satu baris ya, jadi seperti ini. Nah, ini ya, jadi ini untuk mendeklarasikan variabel array ya. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana kita memberi nilainya atau inisialisasinya ya. Ada 3 cara ya. Ada cara yang pertama seperti ini ya. Lalu cara yang kedua ya, lebih singkat lagi dari cara pertama, atau cara yang ketiga ya, seperti ini. Jadi kalau kita coba ya, kita sudah deklarasikan variabel array-nya. Sekarang kita mau kasih nilai, inisiasi nilai ya, nanti seperti ini. Ya, ini apa, deklarasi ya. Untuk cara yang pertama ini nanti langsung saja nilainya apa ya. Nah, untuk panjangnya nggak usah disebutkan karena sudah bisa diketahui dengan berapa nilai kita masukkan ya. Misalnya di sini 10 misalnya ya, 20, 30, 40, 50, berarti nanti panjangnya 5 ya, seperti itu. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua ya, bisa seperti ini. Misalnya integer lagi, saya gunakan tipe datanya misalnya ini atau double ya. Double. Sini saya kasih IPK misalnya ya. IPK new double ya. Misalnya cara yang kedua itu cara yang kedua langsung saja ya. Cara yang kedua langsung kita buka ya, misalnya
ada 1 koma ya, ada 2 koma ya, ada 3 titik ya, jadi koma menggunakan titik ya, ada 4 ya, seperti ini. Oke ya, jadi panjang array tersebut adalah 4 ya, jadi bisa kita ketahui ya. Nah sekarang cara yang cara yang ketiga ya. Jadi misalnya integer lagi tipe datanya saya buat nama variabelnya, misalnya ini kasusnya apa misalnya ya, age aja, usia misalnya ya. Nah di sini nanti new ya, integer. Nah kita tentukan panjang datanya misalnya 5 ya. Nah nanti untuk mulai datanya itu adalah kita kenal dengan indeks ya nantinya ya, indeks ke berapa ya. Jadi array ini nanti dimulai dari indeks ke 0 ya. Jadi contohnya X ya, pada indeks ke 0 nanti misalnya usianya 30 ya, age ya, pada ya, jadi tidak harus kita penuhin sampai 5 ya, tapi tidak bisa kita inputnya lebih dari 5 ya. Jadi dalam memberi nilai tidak harus kita penuhin sampai 5 jumlahnya ya, dan kita tidak bisa memberi nilai lebih dari 5 ya. Oke, misalnya di sini 20 ya, urutan yang ketiga atau indeks kedua 18 ya. Oke, ini urutan yang terakhir ya, 3 ya. Satu lagi ya, 40 karena jumlahnya 5 ya. Nah ini urutan yang terakhir, misalnya 50 ya, seperti ini. Nah jadi cara kita mendeklarasikan array dimensi 1 dan langsung memberikan nilainya seperti ini ya, cara yang pertama ya, ini cara yang kedua, dan ini cara yang ketiga ya. Jadi bebas nanti mau gunakan yang cara yang pertama yang menurut kita simple ya, mudah ya. Oke, nah sekarang ya kita coba lihat bagaimana kita mengaksesnya ya. Ya jadi kalau kita lihat ya, saya cetak nih sistem titik out titik println ya, misalnya nilai ya, titik length ya. Jadi kita akan tahu berapa panjang dari berapa jumlah array atau panjang array ini ya, dengan cara variabelnya apa, titik length ya. Jadi kalau kita klik kanan nanti run ya. Ini 5 ya. Di 1 2 3 4 5 ya. Kalau untuk yang IPK ya kita sama aja. Ya, sama saja. Oke, seperti ini ya. Kita jalankan ya. 4 ya, karena jumlahnya 4 ya. Nah, ini sama 5 ya. Nah, jadi kalau kita ingin misalnya berapa nilai, jadi misalnya sistem ya titik out titik println ya, kita mau mengaksesnya ya. Saya mau menampilkan ya variabel nilai pada indeks ke 3 ya. Nanti seperti itu. Jadi saya akan jalankan nanti nilai pada indeks ketiga itu seharusnya adalah 0, 1, 2, 3, seharusnya 40. Oke, di sini 40 ya. Nah, sama nih kalau sana sistem titik out titik println misalnya IPK ya, pada indeks ke IPK pada indeks ke 0 karena dimulai dari 0 ya. Seharusnya ditampilkan adalah 1,0 ya. Oke. Lalu untuk usia ya, sistem titik out titik println ya, misalnya usia pada indeks ke 2 ya, kita sudah bisa lihat ya
nanti akan ditampilkan yang nilainya 18 ya. Oke, seperti ini ya. Nah, inilah array ya. Jadi array ini adalah sebuah variabel yang mampu menampung nilainya lebih dari satu dengan tipe data yang sama semua ya. Misalnya kita tentukan tipe datanya integer atau double ya, atau float nantinya ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat yang multidimensi ya. Yang multidimensi itu ya berarti dia bisa menampung multidimensi ya. Kalau tadi kan seperti ini, kalau kita ini gambarkan ya, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4, indeks ke-5, misalnya indeks ke-1 nilai, indeks ke-0 misalnya 10 nilainya, ini 20, 30, 40 ya, ini 50 misalnya, ini 60 contohnya ya. Nah, kalau multidimensi contohnya saja saya akan mencontohkan yang 2 dimensi ya. Ya, dia seperti table. Kita bisa bayangkan dia seperti table ya. Table itu kan ada baris, ada kolom. Nah, jadi misalnya gini, ini kolom yang ke-0, kolom yang ke-1, kolom yang ke-2 ya. Sedangkan ini nanti baris ke-0, baris ke-1 ya. Jadi kalau seandainya ini saya kasih nilai 30 ya, ini 40 ya, ini 50, ini 60 misalnya, ini 70, ini 80 ya, seperti ini. Jadi sama halnya seperti kita bekerja dengan sebuah table ya, kalau indeks kalau kita mengenal array dimensi 2 ya. Nah, ada array dimensi 3, ada array dimensi 4 ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana membuat deklarasi array multidimensi ya? Di sini saya contohkan nanti dimensi 2 ya. Karena kalau dimensi ketiga nanti cukup ditambahkan aja kurung ini ya. Kalau dimensi keempat nanti cukup ditambahkan aja jumlah kurungnya adalah 4 dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba ya. Saya buat sebuah kelas lagi, array dimensi 2 ya. Oke. Main ya, seperti ini. Jadi kalau mendeklarasikannya nanti tipe datanya apa, data type-nya apa ya, variable name-nya sama dengan new data type-nya ya. Jadi contoh seperti ini. Tipe datanya bisa saya ambil aja integer ya. Ini 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi ya nanti seperti ini, 4 dimensi dan seterusnya ya. Saya 2 dimensi saja. Nanti variable name-nya apa, misalnya nilai ya. Sama dengan new integer misalnya ya. Nah, seperti ini. Misalnya yang pertama ini nanti akan melambangkan jumlah barisnya ya, jumlah baris ya. Kalau 2 dimensi nanti dia melambangkan jumlah baris ini ya. Jadi kalau contohnya seperti ini kan, ini barisnya jumlahnya 2 ya. Jadi saya akan buat 2, sedangkan yang ini akan melambangkan jumlah kolomnya ya. Nanti kalau di sini kan jumlah kolomnya adalah 3 ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, waktu kita mau kasih nilai nantinya ya, nilai ya, pada baris ke-0, kolom ke-0 ya, itu nilainya berapa ya. Jadi ini nih 30 ya, pada baris ke-0, kolom ke-1 ya, nilainya berapa misalnya ya. Kolom baris ke-0, kolom ke-1 ini ya 50 ya, 50. Oke. Baris ke-0, kolom ke-2 ya. Ya, berarti nanti 70 ya. Dan baris ke-1 ya, kolom ke-0, yang ini ya, baris ke-1 kolom ke-0 40, baris ke-1 ya, kolom ke-1 ya, 60 ya, dan baris ke-1 kolom ke-2 ya, baris ke-1 kolom ke-2
nanti ini adalah 80 ya, seperti ini. Oke ya, ini dalam memberi nilainya seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba akses ya sistem out titik println. Saya akan mencetak ya baris ke-1 pada kolom kedua ya, nanti yang akan ditampilkan adalah 80 ya. Oh oke, sorry, harus klik kanan terlebih dahulu ya. Nah ini 80 ya. Oke ya, seperti itu. Nah untuk memudahkannya sebetulnya mengakses array ini ya, kita bisa menggunakan looping perulangan ya. Oke, contohnya seperti ini nih, kita bisa menggunakan looping ya. Misalnya saya akan mengakses semua array usia ini ya, atau saya akan mengakses semua array IPK ini ya, atau saya akan mengakses semua array nilai ini ya. Ya, itu bisa menggunakan looping perulangan ya. Bisa pakai for, bisa pakai while, bisa pakai dual ya. Oke, saya akan ambil satu contoh saja. Misalnya saya akan mengakses semua nilai pada variabel array nilai ini ya. Nah, di sini saya gunakan for ya. Ya, misalnya saya mulai integer A saja ya, atau I boleh ya. Mulai dari 0 karena indeksnya mulai dari 0 ya. Jadi I ya lebih kecil ya. Jumlahnya jumlahnya. Jadi ini ya 0 1 2 3 4 5 ya. Jadi ada 5 ya. Jadi dia kan nanti mulai dari 0, mulai dari 1 2 3 4. Jadi 5 yang enggak masuk ya. Jadi I lebih kecil dari 5 ya. I plus plus ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita cetak ya sistem titik out ya, titik print, saya pakai print aja misalnya nilai ya, indeks ke I ya, seperti ini. Saya kasih jarak ya, seperti ini. Nah, ini nanti hasilnya kita bisa lihat. Ini saya matikan ya. Oke, kita matikan saja. Jadi kita akan melihat luaran ini saja ya. Saya klik kanan, saya run array dimensi 1. Nah, seperti ini. Jadi 10, 20, 30, 40, 50 ya. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, begitu juga untuk array dimensi 2 ya. Kita bisa menggunakan looping kalau seandainya kita ingin mengakses semua nilainya ya. Jadi kalau seandainya sampai ribuan kan nggak mungkin kita akan menulisnya satu persatu ya. Makanya kita bisa gunakan looping perulangan. Contohnya seperti ini. Kalau dia dimensi 2 berarti kita akan menggunakan 2 looping ya. Jadi looping pertama itu nanti untuk mengakses barisnya. Looping kedua nanti untuk mengakses kolomnya. Jadi yang pertama ya, kita akan mengakses barisnya ya, row. Saya kasih nama misalnya mulai dari 0 ya. Dimulai dari 0 dan banyaknya barisnya kan adalah 2 ya. Jadi row ya lebih kecil 2 ya. Row plus plus ya. Jadi 01 ya, jadi 2 enggak masuk ya, jumlahnya 2 ya. Oke, ini untuk baris ya. Dan yang di sini ya, for integer untuk kolomnya ya. Jadi mulai dari 0 ya. Dan jumlah kolomnya itu adalah 3 ya. Jadi 0 1 2 ya. Jadi 3 enggak masuk. Oke, call plus plus ya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita nilai ya. Ini adalah row, ini adalah call ya, seperti ini. Oh, kita cetak ya, kita cetak sistem titik out titik print misalnya ya, kita pakai print aja. Oke, seperti ini. Dan kita coba tambahkan jarak ya. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan
Oke, ya. 10 ini ke kanannya, array dimensi 2. Oke, jadi 30, 50 ya, 70, 40, 60, 80 ya. Jadi bisa kita lihat ya seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita coba. Ya, jadi ini seperti ini. Lalu di sini saya tambahkan satu perintah lagi. Ketika kolomnya habis, nanti dia akan pindah baris ya. Out supaya tampilannya menyerupai seperti sebuah tabel ya. Nah, nih, kita coba lihat. Oke, ya. 30 baris ke 0 ya. Baris ke 0, indeks ke 0 untuk barisnya ya. 30, 50, 70. 30, 50, 70. Lalu pada baris ke 1 ya, untuk indeksnya 40, 60, 80, 40, 60, 80. Oke. Nah, itulah array ya yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi kita membahas array satu dimensi dan array multidimensi yang diwakili dengan array 2 dimensi ya. Untuk 3 dimensi nanti bisa seterusnya ditambahkan aja kolomnya, risikonya ini ya. Jadi itu menandakan dimensinya. Oke, itu saja materi mengenai array ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.